Spirit, living breath of God, breathe new life into my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. 'Cause you're one to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me patience for your purity. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, come abide with Spirit, me. May your joy be seen in all I do. Love enough to cover every sin, in each thought and deed and every tune. Kindness to the greatest and the least, gentleness that solves the path of peace. Turn joy striving into words of praise. Breath of God, show Christ in all I do. Holy Spirit from creation's birth, giving life to all that thou hast made. Show your power once again on earth, 'cause your church to walk before your ways. Let the fragrance of praise arise, lead us on the road to sacrifice, that in unity the face of Christ will be clear for all that want to see. Holy Spirit, living breath of God. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, in me. Holy Spirit, living breath of God, breathe new life into my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. 'Cause you're one to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me patience for your beauty.
granted. Holy Spirit, breathe new life in Holy Spirit, come on my Holy Spirit, may your joy be seen in all I do. love enough to cover every sin, In each thought and deed and every guide us to the greatest and the least. Gentleness and songs the path of peace. Turn joy striving into words of praise. Breath of God, show Christ in all. Holy Spirit from creation's start, giving life to all that thou hast made. Show your power once again on earth, cause your church to hunger for your ways. Let the fragrance of our praise arise. Lead us on the road to sacrifice. That in unity the face of Christ will be clear for all the world to see. Holy Spirit, living breath of God. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, in me. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung kembali, selamat bertemu kembali di acara Saint Petra. Hari ini hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik-baik saja. Mari kita akan segera mulai acara Saint Petra kita malam hari ini. Kita akan siapkan hati kita akan masuk ke dalam pujian. Kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik.
kita katakan pujian ini sekali lagi dari awal. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Biar segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Biar nama Tuhan yang selalu dimuliakan. Biar nama Tuhan yang selalu ditinggikan. Mari kita sekali lagi katakan, ku naikkan syukur. Kan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Biar nama Tuhan yang selalu ditinggikan dan dimuliakan. Mari saya undang Bapak Saudara untuk kita masuk ke dalam doa pembuka kita. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan, untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sekali lagi kami ucap syukur Tuhan untuk Saint Petra malam hari ini Tuhan. Kami semua boleh kembali berkumpul Tuhan di acara-Mu ini Tuhan. Biar Engkau yang berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar kami semua boleh mengerti. Beri kami semua hikmat pengertian Tuhan, untuk kami bisa mengerti tentang isi hati-Mu dalam kehidupan kami.
Sekali lagi kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang buat yang baru bergabung. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Malam hari ini akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan angkat satu pujian untuk mempersiapkan hati kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu sepanjang hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sekali lagi katakan dari awal, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan malam hari ini. Biar Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita sekalian. Biar Tuhan yang memberkati kita semua melalui firman-Nya malam hari ini. Mari sama-sama katakan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, sekali lagi syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Amin. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan segala. Amin. Saya persilakan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di dalam Saint Petra pada malam hari ini. Saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir secara online dalam Saint Petra ini tentu memiliki kerinduan akan Tuhan lebih dalam lagi minggu demi minggu. Nah hari ini
Topik yang akan dibawakan adalah, seperti kita lihat, adalah kerinduan akan Tuhan. Dan hari ini akan dibawakan sesi yang ketiga oleh penginjil Johan Setiawan. Dan saya yakin dan percaya materi yang dibawakan minggu lalu boleh sekali lagi memberkati kita semua. Nah, hari ini kita juga akan sama-sama belajar di dalam sesi ini. Dan Pak Johan, yang mungkin yang baru hari ini hadir, saya memperkenalkan Pak Johan. Pak Johan adalah dosen dari SCTB, dan juga beliau juga sudah menyelesaikan studi di dalam bidang pemuridan Kristen di Discipleship Training Center di Singapura. Saya mohon maaf Bapak Ibu Saudara, untuk sesi yang dibawakan pada malam hari ini, itu videonya agak sedikit terpotong, tetapi tidak apa-apa, kita masih tetap bisa mengikutinya. Sekarang saya ingin mempersilakan untuk Pak Johan Setiawan untuk membawakan materi pada malam hari ini. Ya, topik kita hari ini adalah kerinduan akan Tuhan sebagai awal perjalanan dari spiritual formation yang kita lakukan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Markus 12 ayat 30. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini adalah ayat yang sangat familiar, sering sekali kita dengarkan. Cuma kadang-kadang karena terlalu sering kita dengarkan, kita menjadi over familiar, menjadi beberapa bagian-bagian yang sangat kuat sebetulnya, tetapi menjadi sesuatu yang biasa dan kehilangan maknanya. Kasihilah Tuhan adalah hukum yang pertama dan yang terutama. Di dalam hukum ini tergantung seluruh kitab Taurat dan hukum Taurat dan kitab para nabi. Sangat serius, sangat besar. Di antara sekian banyak hukum Taurat yang kita bisa lihat dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab para nabi dalam Perjanjian Lama. Ketika Tuhan Yesus harus merangkum hal-hal itu, dikatakan rangkumannya adalah, pusatnya adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Kasih yang seperti apa? Kasih yang meliputi segenap hidup kita. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Suatu pernyataan yang kuat, yang kokoh yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Dan kita akan berangkat dari sana di dalam kita mempelajari tentang spiritual formation ini. Tentang hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap-segenap ini tadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu buku, saya senang sekali membaca buku ini, ditulis oleh James K. S. Smith, seorang ahli filsafat, seorang ahli teologi Kristen. Dia menulis buku yang diberi judul You Are What You Love. Engkau adalah apa yang engkau kasihi. Kita adalah apa yang kita kasihi, and you might not love what you think. Dia berkata begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup kita itu tidak didefinisikan oleh apa yang kita ketahui. Hidup kita juga tidak didefinisikan oleh apa yang kita yakini bahkan. Ya, kita di dalam kehidupan Kristen kita mengetahui banyak hal, tetapi tidak semua yang kita ketahui kita lakukan. Bahkan kita meyakini banyak hal. Bukan sekedar meyakini, kita bisa mengajarkan, dan kita mungkin sudah mengucapkan berkali-kali beberapa hal yang kita sebut sebagai conviction kita, sebagai keyakinan kita. Tetapi James K. S. Smith berkata bahwa kita didefinisikan bukan oleh apa yang kita ketahui atau bahkan kita yakini. Kita didefinisikan oleh apa yang kita cintai. Saya berikan ilustrasi. Misalnya tentang olahraga ya. Bapak Ibu Saudara sekalian di Zoom room ini, berapa banyak di antara kita yang tahu bahwa olahraga itu sesuatu yang baik dan sehat bagi kita semua? Kita semua tahu tentang itu. Sekarang saya lanjutkan. Berapa banyak di antara kita yang bukan sekedar tahu tapi yakin, sangat-sangat yakin bahwa olahraga itu sesuatu yang penting sekali buat hidup kita. Dan untuk olahraga kita perlu olahraga secara teratur. Seminggu mungkin 3 kali minimal kita olahraga, minimal setengah jam begitu ya. Kita olahraga dengan serius supaya membuat badan kita segar, membuat badan kita sehat. Berapa di antara kita yang yakin sekali itu? Saya pikir semua kita yakin. Bahkan kita bisa mengajarkannya kepada orang lain bahwa olahraga itu penting dan baik. Kita sangat yakin itu. Pertanyaannya, berapa di antara kita yang rutin berolahraga? Seminggu 3 kali, minimal setengah jam. Berapa banyak di antara kita yang rutin melakukan itu? Beberapa rutin. Tetapi saya menduga sebagian besar tidak.
Jadi kita didefinisikan bukan oleh apa yang kita ketahui atau kita yakini, kita yakin olahraga penting, tetapi kita didefinisikan oleh apa yang kita cintai. Waktu pagi-pagi waker kita menyala, kemudian kita pikir-pikir, aduh, saya yakin olahraga penting, saya perlu bangun, tetapi saya lebih mencintai tidur lebih panjang. Saya lebih mencintai untuk bisa wakernya saya putar lagi 1 jam lagi mungkin. Kemudian itulah yang kita lakukan. Jadi kita didefinisikan oleh apa yang kita cintai. Dan kita mungkin tidak mencintai apa yang kita pikirkan, tidak mencintai apa yang kita yakini. Jadi manusia itu adalah pribadi yang utuh, bukan hanya masalah pikiran saja. Nah, pikiran dan hati, meskipun hanya 2 jengkal, itu jaraknya bisa panjang sekali. Apa yang kita ketahui dan kita yakini, belum tentu sampai ke dalam hati kita. Nah, ada seorang filsuf Kristen lain, almarhum, Dallas Willard, yang banyak menulis buku tentang spiritual formation. Dia berkata demikian, kebutuhan terbesar umat manusia adalah pembaruan hati, atau bahasa Inggrisnya, the renovations of the heart, sesuai dengan judul buku yang dia tulis. Kebutuhan terbesar umat manusia adalah pembaruan hati. Hati itu apa? Yaitu suatu tempat di dalam diri kita yang daripadanya sikap, pilihan, dan tindakan kita berasal. Dari situlah kasih kita kepada Tuhan juga berada. Pembaruan hati itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bagi-bagi perilaku natur manusia dalam beberapa aspek yang paling luar adalah perilaku, sesuatu yang kita lakukan. Kemudian perilaku yang tidak kita munculkan, tetapi sikap positif, sikap negatif ada di dalamnya. Tapi sikap dan perilaku kita itu dikendalikan atau ditentukan oleh bagaimana orientasi hati kita. Itulah yang mau dikatakan oleh Dallas Willard. Bahwa kebutuhan terbesar umat manusia adalah renovations of the heart, renovasi hati. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam rangkumannya akan hukum yang terutama. Yaitu kasihilah. Hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap-segenap itu akan mempengaruhi sikap perilaku kita dan seterusnya. Dari sanalah kita akan berangkat ketika kita membicarakan spiritual formations. Dan pembaruan hati ini, saya pikir itu merupakan inti dari formasi spiritual, inti dari pertumbuhan rohani, inti dari kedewasaan rohani, inti dari sanctification, pengudusan, inti dari pemuritan. Kita bukan hanya belajar perilaku-perilaku tertentu secara aktivitas di luar, atau belajar pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, pemahaman-pemahaman tertentu, tetapi apakah hati kita diubahkan oleh semuanya itu? Jadi perubahannya harus dari perubahan dalam level hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, membicarakan hati itu bisa menjadi sesuatu yang sangat abstrak. Padahal itu sangat penting. Bagaimana hati kita menjadi hati yang mencintai Tuhan dengan segenap-segenap itu. Bagi Tuhan itu sesuatu yang penting juga. Kita ingat bahwa ketika Tuhan Yesus menampakkan diri dalam tubuh kebangkitannya kepada Petrus, waktu itu Petrus bersama dengan murid-muridnya, setelah Tuhan Yesus disalib, mereka bersama-sama pergi ke danau, kemudian juga menangkap ikan kembali di sana, dan Tuhan Yesus menjumpai mereka dan secara khusus bertanya kepada Simon Petrus. Ada banyak hal yang bisa ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Misalnya, kenapa kamu menyangkali saya? Kenapa katanya kamu akan membela saya depan orang, tetapi kamu yang pertama-tama melakukan itu? Dan sebagainya, ada banyak yang bisa ditanyakan oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus menanyakan sesuatu yang right to the point. Yaitu, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Do you love me? Kemudian Tuhan Yesus menanyakannya berkali-kali. Sampai Simon Petrus sedih, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu apa yang ada dalam hatiku. Dan kalau engkau melihat di dalam hatiku ini, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan buat Tuhan Yesus itu cukup. Jika demikian, gembalakanlah anak dombaku. Saya tidak tahu kondisi hidup kita saat ini masing-masing. Mungkin kita didera berbagai macam dosa dan pergumulan dan sebagainya. Kalau Tuhan bertanya pada kita sesuatu yang penting, right to the point. Do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Bagaimana kita menjawab? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap-segenap. Itu sesuatu yang pokok, sesuatu yang penting. Dan mari kita menghayati topik yang
mungkin abstrak ini dengan satu gambaran yang indah dari Alkitab. Kita akan belajar dari satu Mazmur, dan saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita menikmati Mazmur ini. Kita belajar menurut istilah John Piper, kita thinking and feeling with God through psalm. Kita memikirkan dan merasakan bersama dengan Tuhan melalui Mazmur. Kita punya waktu dalam 1 jam ke depan ini. Mari kita pakai waktu ini sebagai waktu retreat pribadi di hadapan Tuhan, meskipun sambil Zoom ya. Biarkan Tuhan berbicara kepada kita dan Tuhan menjumpai kita di mana kita berada melalui perkataan-perkataan firman Tuhan dalam Mazmur ini. Mazmur 84. Mazmur 84 tergolong dalam Mazmur yang dinyanyikan oleh orang-orang Israel ketika dia melakukan perjalanan ziarah ke Yerusalem. Di dalam agama Israel kuno ada 3 perayaan di mana perayaan ini harus dilaksanakan di Yerusalem, nggak bisa di tempatnya masing-masing. Sehingga orang-orang Yahudi yang berada sekian kilometer dari Yerusalem, di dalam setahun sekali mereka melakukan 3 kali perjalanan ziarah pergi ke Yerusalem, menghadap Tuhan di rumah Tuhan untuk memberikan persembahan dan merayakan perayaan itu. Jadi berbondong-bondong orang-orang Yahudi dari berbagai tempat, dari perantauan, dari Israel sendiri untuk datang berziarah, beribadah di Bait Allah. Nah, inilah lagu-lagu yang dinyanyikan di dalam perjalanan itu. Namanya nyanyian ziarah atau Song of Ascents. Kenapa disebut Song of Ascents, lagu-lagu pendakian? Karena Yerusalem itu ada di bukit yang tinggi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi untuk pergi ke Yerusalem, mereka perlu mendaki. Makin lama makin naik, ketemu di sanalah Bait Allah di situ. Maka disebut lagu pendakian. Mereka menyanyikannya sambil mendaki, sambil melakukan perjalanan itu. Kenapa saya mengajak Bapak Ibu sama-sama merenungkan Mazmur ziarah ini? Karena Mazmur ziarah ada banyak rangkaiannya di dalam Mazmur. Ini menggambarkan tentang satu metafor dari kehidupan rohani. Jadi selain itu sesuatu yang betul-betul secara fisik mereka lakukan perjalanan itu, pergi ke kota Yerusalem secara fisik. Tetapi di dalam teologi, perjalanan ziarah ini adalah perjalanan yang mewakili perjalanan hidup kita di dunia untuk semakin lama semakin berjumpa dengan Tuhan di dalam bait-Nya. Jadi dinamika bagaimana kita mencari Tuhan, menghampiri Tuhan itu dinyatakan dengan indah di dalam Mazmur-Mazmur pendakian, Mazmur-Mazmur ziarah ini. Mari kita mulai dengan Mazmur 84 ayat 1 sampai 3. Mazmur 84 ini ada 3 bait. Ini satu lagu terdiri 3 bait, kita akan pelajari bait demi baitnya. Bait yang pertama, untuk memimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Mazmur 84 ini dimulai dengan kerinduan akan Tuhan. Sesuai dengan tema kita hari ini ya. Kerinduan akan Tuhan sebagai awal perjalanan. Awal perjalanan kita untuk semakin menikmati hari Tuhan, mengalami Tuhan dalam spiritual formation, untuk bertumbuh di dalam Tuhan dalam spiritual formation adalah kerinduan akan Tuhan. Dikatakan betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Tempat kediaman di sini mewakili Yerusalem, bicara tentang Bait Allah ada di sana. Dan orang-orang Israel yang mau melakukan perjalanan ini, melakukan perjalanan karena ada kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan di tempat kediamannya. Jadi sekali lagi, selain tempat kediaman secara fisik Yerusalem ini juga mewakili persekutuan kita dengan Tuhan. Betapa kita merindukan untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan, mengalami pimpinannya, kesukaan bersama-sama dengan Dia, persekutuan dengan Tuhan. Pada saat ini maupun pada saat nanti selama-lamanya di surga kekal. Pemazmur mengawali perjalanannya dengan kerinduan akan Tuhan. Mari kita lihat pilihan-pilihan kata yang pemazmur pakai. Dikatakan jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Saya suka dengan penerjemah bahasa Indonesia memilih kata jiwaku hancur karena rindu. Hancur karena rindu, merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Ada beberapa alternatif terjemahan Bapak Ibu Saudara sekalian dari berbagai versi Alkitab. Dari ESV, KJV di sana dikatakan terjemahnya adalah longs atau merindukan, even faints. Jadi merindukan sampai badan kita
fans itu pingsan ya, jadi sampai hampir pingsan begitu ya, sampai saking rindunya pada Tuhan. NLV menerjemahkan sebagai wants, even becomes weak from wanting. Sangat menginginkan perjumpaan dengan Tuhan itu, bahkan menjadi lemah karena kerinduan itu. Jadi kerinduan yang belum terpenuhi kan membuat kita, aduh rasanya bagaimana begitu ya. Itulah NLV. Penerjemah yang saya suka ini, The Passion Translation, dia menerjemahkannya sebagai lovesick longing. Jadi sakit rindu rasanya begitu ya. Desires, ada keinginan yang sangat besar. Bukan hanya wants, tapi desire. Want more than anything. Cannot wait, so excited. Tidak bisa menunggu lagi, rasanya sangat bergirang untuk melakukan perjalanan ini, berjumpa dengan Tuhan. Inilah yang menjadi bahasa pemazmur, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan, hatiku dan dagingku. Kata hati dan daging itu berarti the whole being. Hati yang di dalam, daging yang di luar, seluruh diriku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca Imamat, Bilangan, Ulangan begitu ya, mungkin kita mendapati bahwa Perjanjian Lama itu isinya hukum-hukum dan ibadahnya itu ibadah yang sangat kaku, saklek begitu ya. Tetapi kalau kita membaca Mazmur, kita akan punya kesan yang sangat berbeda. Ada gairah kerinduan yang dinyatakan tanpa filter begitu ya. Tuhan, hatiku hancur merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Kalau dalam bahasa syair lagu modern mungkin seperti ini. I just want to be where you are, dwelling daily in your presence. I don't want to worship from afar. Draw me near to where you are. Satu kerinduan untuk menyembah Tuhan, dwelling daily in your presence. Berada setiap hari dalam hadiratnya. Tidak mau menyembah Tuhan dari jauh. I don't want to worship from afar. Draw me near to where you are. Tuhan, tarik diri saya, tarik hidup saya untuk dekat dengan Engkau. Saya tidak mau menyembah Engkau dari jauh, tapi saya mau menikmati Engkau, mengalami Engkau. I just want to be where you are. Adakah ini mewakili seruan-seruan dan kerinduan hati kita kepada Tuhan? Beberapa di antara kita saat ini yang bersama-sama di dalam Zoom ini mungkin sedang mengalami kekeringan rohani. Saya tidak tahu karena berbagai alasan, berbagai hal. Tapi kalau kita melihat jauh di dalam kedalaman hati kita, adakah kita mendapati Tuhan, kalau Engkau lihat di dalam diri saya, Engkau tahu bahwa saya sebetulnya rindu kepada Tuhan. Saya tidak senang berada dalam kekeringan seperti ini. Saya ingin Tuhan tarik hidup saya kepadamu. Beberapa di antara kita mungkin sedang bersuka cita secara rohani. Dan kita menikmati hadirat Tuhan. Dan kita tidak ingin mendapatkan yang kurang dari ini. Itulah gairah kerinduan akan Tuhan. Pemazmur melanjutkan puisinya, melanjutkan syairnya. Dia bilang bahwa bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan, semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Inilah gambaran yang menarik sekali menurut saya. Saya membayangkan begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin para peziarah itu dalam perjalanan-perjalanan sebelumnya ke rumah Allah, mungkin melihat di bubungan bait Allah itu ada burung pipit dan burung layang-layang. Dan saya sempat cek di Google, ternyata burung pipit dan burung layang-layang itu suka bikin sarang di tempat-tempat yang terlindung seperti itu. Dan kemungkinan si pemazmur ini melihat, di bait Allah kok ada burung pipit atau ada burung layang-layang bikin sarang di sana. Nah, karena hatinya dipenuhi dengan kerinduan, maka dia kemudian jadi menginginkan, jadi iri hati sama burung pipit dan burung layang-layang. Aduh, rasanya indah sekali ya, bisa terus-menerus ada dalam hadirat Tuhan, di dalam bait Tuhan. Seperti burung pipit dan burung layang-layang yang bisa bersarang di tempat ini. Itu menunjukkan kerinduan pemazmur yang otentik ya. Tapi Ibu Saudara sekalian, kalau saya dulu suka, salah satu hobi saya yang sekarang sudah tidak terlalu saya tekuni adalah fotografi. Jadi kadang-kadang ada beberapa lomba-lomba fotografi, misalnya lomba human interest begitu ya, waktu kita pergi ke jalan-jalan. Dengan membawa sebuah kamera, kemudian mata kita akan melihat mana ada topik-topik human interest yang cocok untuk kita jepret, kita foto.
Kita yang tadinya lewat jalan itu dengan biasa-biasa saja, sekarang mata kita jadi melihat kemana-mana dan melihat pokok-pokok yang cocok buat foto kita. Nah, saya pikir itu yang ada dalam hati si pemazmur ini. Hatinya sangat rindu kepada Tuhan, jadi begitu melihat burung pipit itu rasanya cepat sekali langsung tertransfer begitu. Aduh, rasanya enak sekali seperti itu. Ini menunjukkan otentisitas dari apa intensitas perasaan dari si pemazmur ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuatu yang digambarkan dengan sangat indah di dalam Mazmur ini adalah formasi spiritual memerlukan perubahan orientasi di dalam persekutuan kita dengan Tuhan dari keharusan menjadi hasrat. Saya ulangi. Formasi spiritual memerlukan perubahan orientasi dalam persekutuan kita dengan Tuhan dari harus kepada hasrat. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, dan mungkin itu juga alasan Bapak Ibu Saudara sekalian bergabung dalam formasi spiritual pembinaan selama sekian lama ini adalah karena kita sedang rindu mencari Tuhan. Perlu kita hayati bahwa pencarian kita akan Tuhan itu harus berpindah dari harus menjadi hasrat. Saya ambil beberapa ilustrasi. Misalnya, ada dua anak umur 9 tahun, dua-duanya atletis, mulai belajar berenang. Yang satu, tadi ada dua anak ya, yang satu belajar berenang karena dia pernah melihat Olimpiade. Mungkin nonton di TV dan waduh betapa menyenangkan itu. Dan menginginkan melebihi apapun untuk memenangkan medali emas ketika nanti saya besar. Karena itu dia latihan berenang. Anak yang kedua, memulai kursus berenang karena ayahnya pengen sekali dia berenang. Dan dia nggak berani melawan ayahnya. Ya udahlah, karena ayahnya mengharuskan supaya ayahnya senang, ya dia berenang aja begitu. Pertanyaannya, manakah di antara dua orang itu yang lebih besar kemungkinannya untuk lolos seleksi ke Olimpiade? Anak yang berenang untuk mengejar impiannya, bukan sekedar melakukan berenang karena keharusan. Saya lanjutkan. Ada dua pemuda, umurnya 20 tahunan. Dan mereka bertekad mengumpulkan uang sampai mereka mendapatkan 100 juta rupiah. Dua-duanya bertekad menabung seperti ini. Salah satu dari mereka bermimpi membeli mobil sport bekas yang disukainya yang sudah diinginkannya sejak dia umur 16 tahun. Mobil sport warnanya merah begitu ya. Dia sangat menginginkan itu sehingga dia menabung. Kemudian pemuda yang kedua menabung karena dia berpikir ya memang seharusnya menabung toh. Dari kecil dia disuruh menabung, memang sudah kewajibannya menabung dan baik menabung. Kemudian dia menabung. Pertanyaannya, menurut Anda, siapakah yang akan lebih dulu mencapai 100 juta rupiah tabungannya? Siapakah di antara dua orang itu yang mau menghemat pengeluarannya, yang mau makan seadanya, dan menepiskan keinginan untuk beli baju baru? Siapa dari dua orang itu? Pemuda yang menabung untuk mendapatkan dan meraih apa yang dia impikan. Satu ilustrasi lagi. Menurut saya ini adalah satu ayat yang paling romantis di dalam seluruh Alkitab. Kejadian 29 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Jadi Yakub bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. 7 tahun kan lama sekali. Tetapi 7 tahun dianggapnya seperti beberapa hari saja. Karena apa? Karena cintanya kepada Rahel. Pertanyaannya, siapakah seseorang yang menganggap kerja 7 tahun itu seperti beberapa hari saja? Itu orang yang bekerja untuk mendapatkan sesuatu yang dia impikan. Ketika Tuhan Yesus menggambarkan kehidupan kita dengan Allah, Tuhan Yesus juga menceritakan tentang hasrat untuk mendapatkan yang kita idam-idamkan. Tuhan Yesus bercerita tentang ada seorang yang mendapatkan harta di ladang. Dan karena dia ingin sekali mendapatkan harta itu, kemudian dia menjual seluruh miliknya dengan sukacita. Menjual seluruh miliknya supaya bisa membeli ladang itu dan mendapatkan harta itu. Itu gambaran tentang seorang yang menemukan harta yang terpendam yang luar biasa. Adakah Tuhan menjadi harta kita, menjadi our treasure, yang demi dia kita dengan sukacita bisa melepaskan segala sesuatu demi
treasure itu. Seperti gambaran seorang pedagang mutiara yang menemukan mutiara yang sangat diimpikan seumur hidupnya. Kemudian dia mendapatkan mutiara itu. Gambaran-gambaran seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian tentang kerinduan kepada Tuhan, bukan kewajiban. Hasrat yang kuat digambarkan oleh pemazmur, Mazmur 42. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Gambaran tentang rusa yang tenggorokannya kering kerontang dan mencari air. Seperti itulah kehausan pemazmur. Mazmur 63. Ya Allah, Allahku, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering, tandus tiada berair. Gambaran tanah yang retak-retak begitu ya, begitu kena air, air itu menjadi kelegaan, kesukaan. Sekali lagi saya tidak tahu bagaimana kondisi Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat ini. Tetapi mari kita kenali kerinduan-kerinduan kita kepada Allah di dalam diri kita. Dan kita mendapati Tuhan, saya juga sebetulnya rindu dan haus akan Engkau. Dan kepada kita semua yang lapar dan haus akan Tuhan, maka Tuhan menjanjikan kita akan dipuaskan. Kebanyakan kita menjalani kehidupan bukan seperti orang yang lapar dan haus. Menjalani pencarian kita akan Tuhan bukan seperti orang yang lapar dan haus. Sehingga kita tidak mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepada orang-orang yang hanya kepada orang-orang yang lapar dan haus saja. Hasrat yang kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan sekedar pembicaraan dari beberapa bagian Mazmur atau beberapa bagian Alkitab. Ada beberapa teolog-teolog yang sudah mendahului melakukan studi yang luar biasa mengenai hasrat yang kuat ini. Jonathan Edwards, salah satu yang sangat banyak menuliskan tentang ini. Dia menulis tentang religious affection. Sebagai tanda bahwa itu adalah pengalaman rohani yang sejati. Bukan sekedar kesepakatan doktrin, bukan sekedar pengetahuan. Itu penting, tetapi tidak berhenti di sana. Itu perlu menjadi sesuatu, mempengaruhi hidup kita sedemikian rupa menjadi religious affection di dalam diri kita. Nah, muridnya Jonathan Edwards, ini bukan murid secara langsung, tetapi John Piper banyak belajar dari Jonathan Edwards. Di dalam teologianya, dia menuliskan satu buku yang judulnya Desiring God, mendambakan Tuhan. A.W. Tozer, salah satu penulis favorit saya. Dia menulis buku judulnya The Pursuit of God, mengejar Tuhan. Ada seorang penulis karismatik, Tommy Tini, menulis The God Chasers, menjadi orang yang chasing God. Dan salah satu buku yang relatif lebih baru adalah Crazy Love, Francis Chan, ya, menuliskan tentang hal ini. Mereka semua berbicara tentang kerinduan kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan, itu menjadi sesuatu yang real. Saya belajar ketika saya semula tidak berpikir begitu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya dibesarkan di dalam tradisi yang menekankan pada apa yang saya pikirkan dan apa yang saya yakini itu penting dan berhenti di sana. Kemudian kerohanian saya saya punya banyak pengetahuan, tetapi kerohanian saya kering. Sampai saya belajar, saya bertemu dengan Piper, bertemu dengan Tozer, terakhir bertemu dengan Chan. Itu mereka membuat yang disebut sebagai kasihlah Tuhan dengan segenap itu menjadi sesuatu yang real, sesuatu yang selama ini saya overlook. Dan pengenalan kita akan Tuhan itu perlu dilanjutkan menjadi gairah kerinduan kepada Tuhan. Itulah message ya. Pada hari ini kita sama-sama perlu belajar melihat bahwa adakah kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap itu. Mazmur 84 ayat 5, akhir dari bait pertama dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Bait pertama bicara tentang desiring God. Dan ada sela di sana, ada pause di sana. Mari kita pause sejenak di sini ketika kita sudah merenungkan bersama-sama dengan Mazmur tentang kerinduan kepada Tuhan ini. Untuk merangkum perenungan kita, saya pinjam pertanyaan dari 10 question to diagnose your spiritual health. 10 pertanyaan untuk mendiagnosis kesehatan rohani kita. Bapak Ibu tahu pertanyaan pertama dari buku yang ditulis oleh Donald Whitney ini. Pertanyaan pertama adalah, apakah engkau haus akan Allah?
Kalau dalam bahasa saya, apakah engkau seperti rusa atau seperti onta? Onta itu punya persediaan minuman banyak begitu ya, jadi nggak haus-haus begitu ya. Ataukah kita seperti rusa di tanah yang tandus kering, mencari Tuhan? Apakah engkau haus akan Allah? Dan itu adalah pertanyaan pertama untuk mendiagnosis apakah kita sehat secara rohani atau sedang sakit secara rohani. Apakah engkau haus akan Tuhan? Apakah engkau merindukan Tuhan? Kapan terakhir kali kita merindukan Tuhan? Mari kita biarkan firman Tuhan untuk memeriksa hati kita. Saya beri waktu sedikit. Ada seorang pembimbing rohani di Jakarta yang saya kenal, dan dia merenungkan begini. Ketika dalam perenungan pribadinya di hadapan Tuhan, seolah-olah Tuhan bertanya pada dia, "Do you love me? Apakah engkau mengasihi aku?" Kemudian dia berusaha menjawab pertanyaan ini dengan, "Iya Tuhan, bukankah saya menjadi penatua di gereja? Saya aktif menggalang dana untuk misi, saya terlibat ini, saya mengajar ini, dan sebagainya." Kemudian pertanyaan dari Tuhan di dalam waktu teduh dia kembali bertanya, "Iya, itu aktivitas yang kau lakukan, tetapi apakah engkau mengasihi aku?" Kemudian dia memikirkan lama pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian di dalam kesadarannya dia menangis, dia berkata bahwa, "Tuhan, aku selama ini senang melakukan banyak aktivitas-aktivitas ini, tetapi saya tidak tahu apakah saya melakukannya karena saya mencintai Engkau atau karena saya senang melakukan aktivitas-aktivitas ini." Dan dia tidak bisa menjawab kapan dia terakhir kali sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Mari kita membiarkan firman Tuhan menyelidiki hati kita. Do you love God? Do you thirst for God? Apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau haus akan Tuhan? Mari kita masuk ke bait yang kedua. Kalau bait yang pertama adalah desire, sesuatu kerinduan yang besar yang membuat pemazmur melakukan perjalanan ziarah, maka perjalanan sudah dimulai. Bait kedua adalah direction-nya, perjalanannya menuju ke rumah Tuhan itu. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Jadi kalau tadi baru desire, sekarang dia sudah melakukan perjalanan. Nah, di dalam bait yang kedua ini ada 3 observasi menarik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita lihat bagian demi bagian. Apabila melintasi lembah Baka, ini ceritanya orang yang sedang melakukan perjalanan ziarah, sedang mencari Tuhan, sedang mengarahkan hatinya kepada Tuhan, merindukan Tuhan. Apabila dia melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar bahasa Ibrani, ini ada permainan kata di sini. Lembah Baka, kata Baka sendiri itu ada 2 kemungkinan interpretasi. Kata Baka itu bahasa Ibrani yang mirip arti katanya dengan menangis. Jadi kalau mau diterjemahkan bisa begini, apabila engkau melintasi lembah air mata, begitu ya, tempat menangis, engkau akan membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahasa Indonesia bagus ya, air mata jadi mata air begitu ya, tinggal dibalik saja. Ketika kita sedang ada dalam perjalanan mencari Tuhan, kita akan berjumpa dengan lembah Baka, dengan orang-orang yang sedang berduka cita di dalam hidupnya, dan kita bisa menjadi kesegaran bagi mereka. Kadang-kadang kita berhadapan dengan lembah Baka kita sendiri, duka cita yang kita alami sendiri. Kemungkinan arti yang kedua, lembah Baka ini adalah satu lembah yang kata lembah Baka ini gambaran tentang pohon balsam ya. Ada Baka itu seperti mirip dengan, kalau tadi mirip dengan menangis, ini mirip dengan pohon balsam. Pohon balsam adalah pohon yang tumbuh, satu-satunya pohon yang tumbuh di tempat yang sangat kering. Jadi kata lembah Baka selain bisa diartikan lembah air mata, di mana ada banyak kesedihan, ini juga ada begitu banyak kekeringan di situ ya, ada keputusasaan, hilangnya pengharapan, karena kering sekali, yang ada cuma pohon-pohon balsam. Dan mereka di tempat yang seperti itu, hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Jadi ini permainan kata. Saya pikir pemazmur bukan hanya memilih itu lembah air mata atau lembah
pohon balsam, karena pemazmur bermain di dua-duanya. Yang pertama, kalau itu lembah air mata akan menjadi tempat yang bermata air. Kalau itu lembah yang kering kerontang, hujan pada awal musim akan menyelubunginya dengan berkat. Itu gambaran perjalanan hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita sungguh mencari Tuhan, sungguh mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita akan berhadapan dengan kekeringan rohani, dengan kegersangan, dengan keputusasaan, dengan duka cita orang-orang di sekitar kita. Beberapa di antara kita yang saat ini sedang Zoom, orang-orang yang sedang melayani di garis depan, di ladang-ladang misi dan sebagainya, kita berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Kalau kita adalah orang yang sedang mencari Tuhan, maka kita punya kesempatan untuk menjadi berkat bagi mereka. Menjadi berkat bagi tempat-tempat yang kita lalui dalam perjalanan kita mencari Tuhan. Kita ingat Yusuf ya, di rumah Potifar. Waktu Yusuf di rumah Potifar, Potifar diberkati. Waktu Yusuf di penjara, kepala penjara juga diberkati. Waktu Yusuf jadi raja muda di Mesir, Mesir diberkati. Ketika kita menjadi orang yang terus sedang mencari Tuhan, Tuhan menjadikan kita diberkati untuk menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Dan ini adalah satu gambaran yang indah ketika kita sedang mencari Tuhan, perjalanan kita sendiri pun membawa berkat bagi diri kita dan bagi orang-orang yang di sekitar kita. Pengamatan yang kedua di sini, ayat 7-8, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ada perubahan subjek di sini. Tadinya saya punya kerinduan, gairah kepada Tuhan, kepada rumah Tuhan, melakukan ziarah. Tetapi kali ini dalam bait kedua, subjeknya bukan cuma satu orang, tetapi banyak orang, mereka. Dan saya bayangkan, waktu kita mengawali perjalanan, saya pikir cuma saya sendiri yang berjalan misalnya. Tetapi ketika saya berjalan, saya melihat ke kanan, ke kiri, ke belakang, rupanya ada orang-orang lain yang juga dalam perjalanan yang sama di dalam mencari Tuhan. Ini bukan perjalanan pribadi saja, tetapi perjalanan bersama dengan anak-anak Tuhan yang lain. Di mana kita akan berjumpa dengan friends in the journey. Rekan-rekan seperjalanan, orang-orang yang juga sama-sama mencari Tuhan. Dan saya mengapresiasi waktu pertemuan Zoom kita seperti ini adalah seperti friends in the journey ini. Teman-teman perjalanan. Kita masing-masing sedang berjalan, merindukan Tuhan, mencari Tuhan. Dan kita saling bertukar cerita sepanjang perjalanan. Kisah perjalanan itu. Nah, ini pengamatan kedua. Pengamatan ketiga adalah di ayat ke-8 dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Nah, ini sesuatu yang menarik lagi. Kalau orang berjalan, apalagi perjalanan panjang, makin lama makin capek, makin lama makin lemah. Apalagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yerusalem itu ada di atas. Bayangkan melakukan perjalanan bermil-mil jauhnya, sudah mendekat, bukannya jalannya nurun, tapi malah nanjak lagi ke atas bukit. Tetapi menariknya dikatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat, bukan makin lemah, bukan makin capek. Hanya satu penjelasan untuk orang-orang semacam ini. Ini bukan orang-orang yang sekedar menjalankan kewajiban. Tetapi orang-orang yang punya hasrat sangat besar. Kenapa makin lama makin kuat? Karena yang dia idam-idamkan itu sudah di dekat sekali. Dia tidak sabar lagi mau ketemu, segera ketemu. Karena ini perjalanan panjang, sebentar lagi akan berakhir, akan berjumpa. Hanya orang-orang dengan hasrat yang kuat yang bisa berjalan makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian kalau kita ikut lomba maraton, bukan lomba sprint. Maraton itu 42 km lebih. Kalau kita mengikuti maraton karena cuma mengikuti keharusan, misalnya ada mengharuskan, sekolah kita mengharuskan, semua mahasiswanya harus ikut maraton begitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak akan menyelesaikan maraton dengan keharusan. Dalam kilometer-kilometer tertentu kita akan berhenti. Keharusan itu adalah bahan bakar yang cukup untuk kita memulai, tetapi tidak akan terlalu jauh membawa kita. Kalau kita mau maju jauh di dalam spiritual formation kita, harus berganti menjadi hasrat, kerinduan akan Tuhan. Kalau begitu bagaimana dengan disiplin rohani dong? Bukankah disiplin rohani namanya juga disiplin? Kita harus melakukan sesuatu. Apakah kalau begitu ya udah kita nggak usah disiplin rohani saja, kalau kita lagi nggak kepingin ya nggak usah begitu ya? Atau bagaimana? Bapak Ibu Saudara sekalian, disiplin rohani itu ilustrasi yang diberikan oleh C.S. Lewis. Disiplin rohani itu ibaratnya seperti tongkat penopang.
Jadi suatu saat misalnya kaki kita kecelakaan dan tidak bisa menopang tubuh kita. Supaya kita bisa jalan, kita butuh tongkat penopang itu. Nah, disiplin rohani diibaratkan seperti tongkat penopang itu. Tongkat penopang ketika kaki kita lemah. Kapan kita memerlukan disiplin rohani? Ketika hasrat kita lemah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kerinduan kita akan Tuhan lemah, ketika keinginan kita bersekutu dengan Tuhan suam-suam, kita butuh disiplin rohani. Kita butuh mendisiplin badan ini untuk melakukan disiplin rohani. Perilaku-perilaku itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau suatu saat kaki kita menjadi sembuh, luka-lukanya sudah kering, sudah sembuh, dan bisa menopang badan kita lagi, apakah kita akan tetap memakai tongkat penopang itu? Tentu tidak. Ketika kita sudah sembuh, maka kita tidak lagi memakai tongkat penopang. Jadi tujuannya bukan pakai tongkat penopang selama-lamanya. Tujuannya adalah sampai kaki kita pulih. Tujuannya adalah bukan kita melakukan disiplin rohani seterusnya. Tujuannya adalah sampai cinta kita itu pulih. Itulah yang dikatakan oleh C.S. Lewis. Tugas dan kewajiban hanyalah suatu pengganti sementara dari hasrat dan kasih kepada Tuhan dan kepada orang lain. Jadi kadang-kadang kasih kita lemah. Yang namanya kasih kan kadang-kadang naik turun begitu ya. Ketika kasih kita lemah, maka tugas dan kewajiban ini bisa menggantikan sementara. Seperti tongkat penopang yang menggantikan kaki. Kebanyakan kita mengalami saat-saat memerlukan tongkat penopang. Kebanyakan kita punya saat-saat memerlukan disiplin rohani. Namun tentu saja sangat bodoh memakai tongkat penopang ketika kaki kita sehat dan dapat melakukan perjalanannya sendiri. Jadi, akar masalah disiplin rohani bukanlah disiplin dan tekad, melainkan hasrat dan kerinduan. Kewajiban boleh-boleh saja dan dapat menghasilkan tanggapan yang indah dan hebat. Ada orang-orang tertentu yang sangat kuat di dalam menjalankan kewajiban dan disiplin dia. Orang Jepang misalnya begitu ya. Ada kalanya kita harus memiliki kewajiban sebagai alat bantu sampai cinta kita pulih. Akan tetapi jika kita dikungkung secara permanen oleh kewajiban, maka kita akan mati, bukannya akan mengalami pembebasan. Tapi Ibu Saudara sekalian, kita memerlukan disiplin rohani sampai cinta kita itu pulih. Saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian satu bagian dari bacaan dari bab 6 bukunya Francis Chan, Crazy Love, tentang orang yang jatuh cinta kepada Tuhan. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang sungguh-sungguh jatuh cinta dan tergila-gila pada Yesus? Saya pernah. Orang itu adalah Clara, nenek dari istri saya. Baru-baru ini saya berbicara di saat pemakaman nenek Clara. Dan saya jujur berkata pada para pelayat yang berkumpul bahwa saya belum pernah mengenal orang lain yang lebih bersemangat untuk bertemu dengan Yesus daripada nenek Clara. Setiap pagi nenek Clara berlutut di samping tempat tidurnya dan menikmati jam-jam yang berharga dengan penyelamat dan kekasihnya. Kemudian di hari yang sama hanya dengan melihat sudut tempat tidurnya saja, ada tetesan air mata yang penuh sukacita dan rasa yang penuh pengharapan untuk keesokan paginya yang akan dinikmati dengan berlutut lagi di dalam hadiratnya. Nenek Clara memperlakukan Tuhan seperti cara kita memperlakukan orang-orang yang sangat kita cintai. Ketika Anda benar-benar jatuh cinta, Anda akan melakukan segalanya untuk bisa bersama dengan orang yang Anda cintai. Anda akan rela menyetir selama berjam-jam hanya untuk bisa bersama dengannya, walaupun untuk sebentar saja. Anda tidak keberatan untuk tidur lebih malam untuk dapat berbincang. Berjalan bersama sewaktu hujan adalah hal yang romantis dan bukannya menyebalkan. Anda rela menghabiskan banyak uang untuk orang yang sangat Anda cintai. Ketika Anda sedang berjauhan satu sama lain, rasanya tersiksa, bahkan menyedihkan. Ia adalah orang yang Anda terus pikirkan. Anda langsung memanfaatkan setiap kesempatan untuk bersama. Francis Chan, Crazy Love. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu memiliki visi yang baru terhadap kerohanian kita. Kita perlu memiliki kerinduan, gairah kerinduan dan kecintaan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah memerintahkan kita, kalau kita baca Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak akan mendapati perintah, kamu harus saat teduh setiap hari, setiap pagi, gitu ya. Kamu harus saat teduh, begitu. Tidak ada perintah itu di dalam Alkitab. Yang ada adalah,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan kalau kita sungguh mencintai Tuhan, maka kita akan datang, kita akan berlari, kita akan mencari Tuhan, kita akan menikmati Tuhan, kita akan kangen pada Tuhan. Kita akan berjumpa dengan Tuhan. Bayangkan seorang yang sedang pacaran. Ketika dia datang ke rumah pacarnya, ngapelin begitu ya. Apakah dia melakukannya karena kewajiban? Karena, wah, saya harus mendisiplin diri. Setiap hari Sabtu saya harus nyamperin ke rumah pacar saya. Ini adalah disiplin rohani saya, inilah tanggung jawab saya, begitu ya. Saya pikir tidak. Orang yang lagi pacaran tidak butuh disiplin karena cintanya mengambil alih. Biar hujan badai dia akan datang begitu. Inilah ketika kita membicarakan spiritual formation, kecintaan kepada Tuhan itu adalah sasarannya. Disiplin adalah alatnya. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Selah. Mari kita berhenti sejenak di sini, kita merenungkan lagi. Di dalam sebuah buku The Long Obedience in the Same Direction yang ditulis oleh Eugene Peterson, buku ini menulis tentang Mazmur-Mazmur Ziarah. Dia mengajukan pertanyaan ini di bagian depan. Apakah kita adalah turis atau kita musafir? Apa bedanya turis dengan musafir? Turis adalah orang yang mungkin butuh piknik, sekedar butuh piknik. Hidupnya sudah hektik, capek kerja, capek kuliah, capek melakukan aktivitas. Saya rasanya nggak seimbang hidup saya butuh piknik. Turis. Ada banyak orang Kristen yang tipe turis ini. Dia mencari Tuhan karena rasanya hidup saya nggak seimbang kalau nggak ada Tuhan ya. Kemudian udahlah saya datang ke gereja, saya terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja dan sebagainya sebagai turis supaya hidup saya seimbang. Tapi beda dengan musafir atau seorang pilgrims, seorang peziarah, orang yang menunjukkan seluruh hidupnya bagi perjalanan itu untuk berjumpa dengan apa yang dia rindukan, dia idam-idamkan. Tuhan bukan sekedar lagi menjadi pelengkap hidupnya, tetapi Tuhan menjadi pencarian dia yang terbesar, menjadi arah perjalanan dia. Kalau dia ditanya, apa yang kamu rindukan? Saya merindukan untuk bisa mengenal Tuhan, untuk bisa mencintai Tuhan, untuk bisa melayani Tuhan. Dan menceritakan pada orang lain, supaya orang juga terlibat dalam perjalanan yang sama, mencintai Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di manakah Tuhan di dalam pencarian spiritualitas kita? Apakah Tuhan sebagai pelengkap? Lebih parah lagi kalau pelengkap penderita begitu ya. Atau Tuhan menjadi gairah kerinduan kita. Bukan sebagai pelengkap dari kehidupan kita. Sehingga kita melakukan perjalanan pencarian akan Tuhan. Kita rindu supaya hidup kita lebih mengalami Tuhan, lebih mengenal Tuhan, lebih mencintai Tuhan. Adakah gairah kerinduan itu yang mendefinisikan, yang menggerakkan pencarian kita akan Tuhan? Mari kita masuk bait yang ketiga, bait yang terakhir. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Satu pernyataan yang indah tentang kerinduan kepada Tuhan. Bait yang ketiga bicara tentang delight, tentang sukacita di hadapan Tuhan. Bait yang pertama tentang desire, kerinduan. Bait yang kedua bicara tentang direction, perjalanan. Bait yang ketiga bicara tentang sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Sukacitanya seperti apa digambarkan dengan puisi Mazmur ini. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari tempat lain. Nah, pelataran di sini adalah bagian terluar dari bait Allah. Ya, ada the court of the Gentiles, ada pelataran bangsa-bangsa, itu bagian yang terluar. Kemudian kita bisa masuk lagi. Jadi dia katakan ini pelatarannya. Kalau gereja itu adalah parkirannya gitu ya mungkin ya. Jadi lebih baik 1 hari di parkirannya begitu ya daripada 1000 hari di tempat lain, menunjukkan kerinduan kepada Tuhan. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku. Berdiri itu capek di ambang pintu, apalagi di ambang pintu begitu ya, daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Tidur, berada, tinggal bersama-sama di kemah-kemah orang fasik dalam kejahatan kita. Ini gambaran orang yang mendambakan dan mencintai Tuhan. Dia akan membandingkan hadirat Tuhan dengan hal-hal lain di dalam hidupnya menjadi sesuatu yang tidak lagi menjadi sesuatu yang terlalu
menarik hati dan perhatiannya. Tapi Ibu Saudara sekalian, ketika kita di dalam hidup kita, ketika kita berbuat dosa, karena dosa itu menjanjikan sesuatu yang menarik, bukan? Ada sesuatu kebutuhan kita yang hendak dipenuhi dan dipuaskan oleh dosa itu. Kita berbuat dosa. Kemudian sebagai anak Tuhan, kita mungkin disadarkan, kemudian kita mengaku, menyesal, bertobat, sungguh-sungguh mengaku, sungguh-sungguh menyesal, sungguh-sungguh bertobat. Kemudian, tidak lama kemudian, sesudah kita mengaku bertobat, kita diampuni. Dan kita bertahan di dalam kondisi tidak melakukannya lagi. Tetapi lama-lama kemudian, akhirnya kita muter lagi ke atas, berbuat dosa lagi. Gairah dan kerinduannya untuk kita dipenuhi dalam satu aspek itu, mungkin melalui pornografi, mungkin melalui relasi-relasi yang tidak sehat dengan orang-orang tertentu, mungkin melalui kebiasaan-kebiasaan tertentu dan sebagainya, yang menjanjikan akan memenuhi dan memuaskan kita. Kita berbuat dosa lagi, mengaku dosa lagi, diampuni lagi, dan kita akan jatuh itu lagi. Kenapa? Karena yang kita lakukan seringkali adalah sin management atau manajemen dosa. Bagaimana saya menahan diri supaya tidak masuk dalam godaan itu, kemudian menjauhkan diri dari tempat-tempat pencobaan kita dan sebagainya. Sin management itu akan menolong kita sampai titik tertentu. Tetapi roh penurut, daging kita lemah. Yang perlu kita lakukan adalah seperti pemazmur. Gairah dan kerinduan kita terhadap dosa perlu digantikan dengan gairah akan sesuatu yang lain. Pemazmur berkata, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Hadirat Tuhan yang menjadi sukacitanya itu, persekutuan dengan Tuhan yang menjadi kegembiraannya itu, jika dibandingkan diam di kemah-kemah orang fasik, dibandingkan dengan kehidupannya di dalam dosa, kehidupannya dalam dosa tidak lagi menarik lagi. Karena ada gairah lain yang lebih kuat daripada gairahnya terhadap dosa. Bukan sekedar menahan diri dari gairah yang kuat itu. Akhirnya kita jebol juga pertahanannya dan kita jatuh lagi. Maka cara kita menang terhadap dosa bukan manajemen dosa, tetapi dengan mengganti gairah yang sangat besar yang kita miliki, yang ingin kita puaskan dari dosa, dengan gairah kepada Tuhan. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku, menikmati hadiratnya, memandang dia, kemuliaannya, sukacita bersama-sama dengan dia, dibandingkan dengan diam di kemah-kemah orang fasik. Orang-orang yang merasakan hadirat Tuhan, orang-orang itu akan merasa bahwa dosa menjadi sesuatu yang tidak terlalu menarik jika dosa itu membuat dia tidak lagi bisa menikmati hadirat Tuhan lagi. John Piper dengan perkataan yang sangat terkenal, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Tuhan itu paling dimuliakan di dalam diri kita jika kita paling puas di dalam Dia. Jika kita tidak lagi mencari kepuasan di dalam sesuatu yang lain yang bukan Tuhan, tetapi mencari kepuasannya di dalam Tuhan. Di mana kita memandang Tuhan, Engkau lebih berharga daripada dosa-dosa ini. Engkau lebih berharga daripada pornografi ini. Sukacita di hadirat-Mu lebih memenuhkan hati saya daripada kebiasaan-kebiasaan yang keliru ini. Maka God is most glorified. Tuhan paling dimuliakan ketika kita memilih Dia, ketika kita paling puas di dalam Dia, bukan di dalam hal yang lain. C.S. Lewis menuliskan, jika kita perhatikan janji-janji dan upah yang luar biasa dari Tuhan di dalam Injil, tampaknya Tuhan akan mendapati bahwa hasrat kita tidak terlalu kuat, melainkan terlalu lemah. Kita adalah makhluk yang setengah hati, yang dengan bodoh menyibukkan diri kita dengan minuman, seks, dan ambisi, ketika sukacita yang tak terbatas ditawarkan pada kita. Kita seperti seorang anak yang berkeras untuk terus membuat kue-kue lumpur di dalam kubangan, karena tidak dapat membayangkan apa arti dari tawaran untuk berlibur di pantai. Kita terlalu mudah puas. Sesuatu yang menarik di sini, C.S. Lewis mengatakan bahwa hasrat kita bukannya terlalu kuat terhadap dosa, tetapi hasrat kita terlalu lemah. Kita cukup puas dengan hal-hal yang tidak akan memuaskan dan memenuhkan hidup kita, yaitu dosa-dosa itu. Dan kita puas dan mencari kepuasannya di situ. Dikatakan kita terlalu mudah puas. Kalau kita sungguh-sungguh merindukan hasrat kepuasan yang lebih besar lagi, maka kita tidak akan dipuaskan oleh hal-hal itu. Kita akan mencari yang lebih lagi dan kita akan mendapatinya di dalam janji-janji Tuhan, dalam kehadiran Tuhan. Hasrat kita terlalu lemah.
Ayat yang terakhir. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Matahari menggambarkan penyediaan, perisai menggambarkan perlindungan. Ini tentang bagaimana orang mengalami Tuhan yang menyediakan dan melindungi dia. Kasih dan kemuliaan-Nya berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Orang-orang yang take delight in God's presence. Orang-orang yang bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Inilah undangan dari A.W. Tozer. A.W. Tozer berkata bahwa I'm looking for the fellowship of the burning heart. Saya mencari orang-orang yang memiliki hati yang berkobar-kobar. Orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan tetapi masih terus merindukan Tuhan. Ini paradoksnya ya. Kita mengejar sesuatu yang kita temukan. Orang-orang yang menemukan Tuhan, orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan, yang mengalami Tuhan adalah orang-orang yang paling bergairah dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah mengalami Tuhan. Sudah tahu apa rasanya, sukacita dan keindahan di hadirat Tuhan. Sehingga dia terus pursuing Him, terus mengejar Tuhan. Nah, A.W. Tozer berkata, saya mencari orang-orang yang kayak begini. The fellowship of the burning hearts. Persekutuan dari orang-orang yang hatinya berkobar-kobar bagi Tuhan. For men and women, untuk pria dan wanita of all generations, semua generasi, kecil, besar, tua, muda, everywhere, di semua tempat, who love the Savior. Jesus Christ is everything, all in all. Orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan gairah untuk mencintai Tuhan. Dan Tuhan bukan hanya pelengkap, tetapi dia all in all. Dia menjadi segala-galanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya merindukan pertemuan kita pada malam hari ini boleh memberikan pada kita visi dan gairah yang baru terhadap kerohanian kita. Tuhan berkata pada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Kasih itu yang akan menghasilkan ketahanan kita terhadap dosa. Kecintaan kepada Tuhan yang akan membuat kita mengawali dan meneruskan perjalanan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Di mana kita bisa mengenal Tuhan sebagaimana kita dikenal. Di mana kita akan menyembah Dia di dalam seluruh kepenuhan hidup kita. Kita nanti suatu saat akan berjumpa dengan Tuhan seperti itu. Dijanjikan oleh Tuhan. Di dalam tubuh yang dimuliakan kita akan mengenal Tuhan. Dan kalau kita mengenal berhadapan muka dengan Tuhan yang kudus, yang indah, yang adil, yang mulia, maka hati kita akan berkobar dipenuhi dengan cinta dan kerinduan kepada Tuhan yang kita berikan dalam penyembahan yang penuh kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sekarang dalam pilgrimage, dalam perjalanan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita menjalani perjalanan itu dengan kerinduan ini. Sebagai pilgrim, sebagai seorang musafir, bukan sekedar sebagai turis. Orang yang dipenuhi kerinduan supaya lebih lagi mengalami Tuhan, lebih lagi mencari Tuhan. Tuhan menjadi all in all. Kita tahu Tuhan ada di depan kita. Kita mengasihi Dia, melakukan segala sesuatu demi kasih dan kemuliaan Tuhan. Itulah kerinduan hati kita. Saya ingin menutup dengan doa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa dari A.W. Tozer menjadi doa kita semua pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, aku telah merasakan kebaikan-Mu. Dan itu membuat aku puas, sekaligus makin haus akan Engkau. Kini aku sungguh menyadari kebutuhanku akan lebih banyak kasih karunia. Aku malu karena kecilnya hasratku. Ya Tuhan Allah Tritunggal, aku ingin menginginkan-Mu. Aku rindu dipenuhi kerinduan. Aku haus untuk makin haus. Perlihatkanlah kemuliaan-Mu, supaya aku dapat sungguh mengenal-Mu. Dengan kemurahan-Mu, tumbuhkanlah kasih yang baru di dalam diriku. Bersabdalah kepada jiwaku ya Tuhan. Bangkitlah kekasihku, kesayanganku, ikutlah bersamaku. Tolonglah aku dengan anugerah-Mu untuk bangkit dan mengikuti-Mu dari lembah berkabut tempat aku mengembara selama ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara Saint Petra pada malam hari ini yang dibawakan oleh penginjil Johan Setiawan. Kita bersyukur atas materi yang telah disampaikan. Kita berterima kasih kepada Pak Johan yang telah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati pelayanan Pak Johan di SCTB.
Dan juga saya juga berdoa untuk kita semua terus memiliki kerinduan hari demi hari terus mau mengikut Kristus, mau mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, memiliki kerinduan haus dan lapar seperti rusa yang haus. Baik Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.